Inilah tragedi Sampit tahun 2001, tragedi perang dua suku paling mengerikan yang pernah pecah di Indonesia. Bahkan saking mengerikannya, seluruh wilayah Indonesia sampai dibuat jadi mencekam akibat tragedi ini. Beredar cerita mengenai kejadian-kejadian di luar nalar saat suku Dayak mengamuk dan berperang melawan orang-orang Madura. Bahkan ada ritual-ritual mengerikan yang dilakukan suku Dayak yang sampai membuat aparat militer ketakutan. Dan apa yang menyebabkan pecahnya tragedi ini ternyata berawal dari hal yang tak pernah disangka-sangka sejak zaman Belanda. Pada tahun 1930-an, di zaman penjajahan Belanda, warga dari suku Madura pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan. Program itu dijalankan pemerintah Belanda untuk pemerataan jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia yang dijajah. Awalnya jumlah warga Madura yang ada di Kalimantan terbilang sedikit, sehingga semuanya berjalan aman-aman saja. Orang-orang asli Kalimantan, terutama dari suku Dayak, dikenal dengan keramahannya terhadap para pendatang. Bahkan di beberapa wilayah Kalimantan, orang-orang Dayak akan menyambut para pendatang, kemudian memperlakukan mereka sebagaimana keluarga sendiri. Kebiasaan suku Dayak tersebut bahkan masih bertahan sampai saat ini. Menyambut, melayani, dan merangkul para pendatang yang menginjakan kaki di tanah leluhur mereka. Namun, masalah perlahan-lahan mulai muncul ketika jumlah populasi orang-orang Madura di Kalimantan semakin bertambah. Sekitar tahun 90-an, populasi suku Madura sudah mencapai 21% di wilayah Kalimantan Tengah. Dari sinilah benturan-benturan antara pendatang dan penduduk asli mulai terjadi. Suku Dayak sebagai penduduk asli memiliki gaya hidup yang selaras dengan alam, cenderung sopan dan selalu mengalah. Serta dalam bekerja, mereka juga tidak arogan dalam bersaing. Bahkan banyak di antara sesama suku Dayak yang memiliki mata pencaharian atau bisnis yang sama, namun justru saling membantu dan mendukung satu sama lain. Pada dasarnya, suku Dayak yang hidup selaras dengan alam lebih mengutamakan kehidupan yang damai dan tenang di atas segalanya. Hal ini sangat kontras dengan orang-orang Madura. Mereka berasal dari daerah tandus dan pesisir, sehingga pembawaan mereka agak keras dan tegas, baik dalam berbicara dan bersikap. Namun, di sisi lain, mereka adalah pekerja yang ulet dan tangguh. Mereka juga sangat mudah beradaptasi dalam berbagai pekerjaan. Karena kepribadian inilah, perlahan-lahan suku Madura mulai mendominasi. Dari segi ekonomi, banyak dari orang Madura yang menjadi pengusaha sukses di Kalimantan Tengah. Mereka mendirikan hotel, warung, dan pangkalan ojek di mana-mana. Bahkan pasar-pasar tradisional cenderung dikuasai orang-orang Madura. Demikian juga dari segi politik. Karena memiliki perekonomian yang lebih maju, orang-orang Madura bisa membentuk komunitas yang lebih kuat. Mereka membangun masjid dan pesantren di mana-mana. Beberapa orang Madura berhasil menduduki jabatan-jabatan penting, seperti guru, polisi, bahkan anggota DPRD. Rupanya dominasi orang-orang Madura inilah yang perlahan-lahan memicu pergesekan, terutama di kelas bawah hingga menengah. Warga asli Kalimantan mulai tertekan dengan dominasi suku Madura. Mereka melihat orang-orang Madura sebagai kelompok yang suka menyerobot, tamak, dan cenderung arogan dalam persaingan bisnis. Apalagi muncul beberapa cerita bahwa orang-orang Madura suka melakukan kekerasan untuk menguasai pasar. Namun tentu saja, tidak semua orang Madura melakukan hal tersebut. Mereka yang melakukan kekerasan di pasar adalah oknum yang kebetulan setelah dicari tahu ternyata berasal dari suku Madura. Dan sama seperti kejadian di Sambas yang telah diceritakan di channel ini sebelumnya, pergesekan antara suku Dayak dan Madura perlahan-lahan menimbulkan perkelahian-perkelahian kecil. Sejak awal tahun 90-an, telah terjadi beberapa kali perkelahian antara suku Dayak dan orang-orang Madura. Biasanya disebabkan karena masalah sepele. Namun, karena terus dibiarkan, perkelahian-perkelahian kecil itu mulai merembet ke persoalan yang lebih besar, hingga akhirnya menjadi bom waktu. Dan bom waktu itu akhirnya meledak dalam sebuah insiden tak terduga di bulan Desember tahun 2000. Sebuah peristiwa mengerikan terjadi di Desa Karengpangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ketika itu 3 orang Madura dan 1 warga Dayak berkumpul untuk bermain judi. Namun di tengah permainan, terjadi adu mulut di antara mereka. Dan entah apa pemicunya, perkelahian pun terjadi hingga membuat 1 warga Dayak bernama Sando kehilangan nyawa secara mengenaskan. Aparat sebenarnya sudah berusaha menangani kasus ini. Namun 3 pelaku yang menghilangkan nyawa Sando tak kunjung tertangkap
Hal inilah yang membuat warga Dayak marah besar. Sekitar 300 warga Dayak kemudian mendatangi desa Karangpangi dan melakukan penyisiran untuk mencari 3 pelaku. Namun tak membuahkan hasil. Pada akhirnya, warga Dayak yang sudah naik pitam melampiaskan amarahnya dengan merusak 9 rumah dan membakar sejumlah kendaraan milik orang-orang Madura. Karena situasi yang semakin mencekam, 1.300 orang Madura terpaksa mengungsi dari desa Karangpangi. Saat itu beredar informasi bahwa 3 pelaku bersembunyi di kota Sampit. Informasi itulah yang membuat kekacauan semakin melebar. Di sisi lain, warga Madura yang ada di kota Sampit sudah siap untuk berperang melawan suku Dayak. Bahkan dikabarkan mereka telah merakit senjata peledak. Kekacauan yang semakin mengerikan sebenarnya bisa saja diredam jika aparat mampu menangkap 3 pelaku yang menghilangkan nyawa Sando. Namun suku Dayak sudah terlanjur mengamuk sementara polisi masih belum berhasil menangkap para pelaku. Hal inilah yang membuat suku Dayak marah karena merasa diperlakukan tidak adil. Kerusuhan terus berlangsung hingga bulan Februari tahun 2001. Sekelompok warga Dayak menyerang rumah milik warga Madura bernama Matayo. Akibatnya, 4 orang yang ada di rumah tersebut kehilangan nyawa secara mengerikan. Dan peristiwa penyerangan itu menyebar dengan cepat di kalangan warga Madura. Narasi balas dendam mulai bermunculan. Dan tak butuh waktu lama, orang-orang Madura menyerang seorang warga Dayak bernama Kiwil. Aparat berhasil mengamankan Kiwil. Namun, orang-orang Madura yang sangat marah menyerang rumah Kiwil hingga keluarganya menjadi korban. Peristiwa penyerangan di rumah Kiwil membuat orang-orang Madura merasa telah memenangkan perang. Mereka melakukan penyisiran dan menduduki hampir semua area di kota Sampit. Pada saat itu warga Madura mengatakan bahwa mereka akan menjadikan Sampit sebagai Sampang kedua.